Anda menyaksikan CNBC Indonesia Economic Update 2024 bersama saya Safrina Nasution dan telah hadir secara eksklusif bersama CNBC Indonesia Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, how are you? I'm alright, thank you so much. Selalu senang bisa diskusi sama Pak Arsyad. Yang penting sehat dulu. Iya, terima kasih Bapak juga sehat-sehat selalu. Pak Arsyad, di Economic Update 2024 tentunya CNBC Indonesia ingin mendengar pandangan Bapak bahwa ekonomi global memang ya however you like it or not, whether you like it or not, we have to admit sedang tidak baik-baik saja. Betul. Era suku bunga tinggi masih still on their way. Betul. Tambah lagi ada perang geopolitik di Timur Tengah. Betul. Perang dagang di Amerika Serikat dan China. Exactly. Dan tantangan-tantangan ekonomi global lainnya dan seluruh negara impacted. Betul. Saya ingin tanggapan Anda mengenai hal ini. Ya, pertama bahwa itu realitas yang ada. Per hari ini, pertama kita lihat dulu lah ya, dari sisi politiknya. Tahun ini kalau dilihat berapa banyak negara-negara yang melakukan namanya election, ya kan? Pasti dengan itu terjadi suatu proses perubahan. Kenapa? Setiap kali pemenangnya adalah dari pihak yang lain, pasti ada suatu hal partai yang lain misalnya. Itu a change dalam konteks strategi. Jadi memang banyak uncertainty yang terjadi. Ditambah lagi yang tadi sudah kita katakan bahwa bagaimana keadaan tadi suku bunga, keadaan geopolitik, ya kan? Efek ini terhadap apa? Contohnya aja waktu itu. Waktu bicara di Timur Tengah, tiba-tiba harga komoditas dari sisi minyak atau energi naik. So sangat-sangat sensitif sekali, right? Nah, karena geopolitik dan keadaan ini dan juga keadaan keuangan dunia juga tidak baik-baik saja dan Amerika juga tidak baik-baik saja sebetulnya. Ya makanya Amerika tetap menggunakan suku bunga yang tinggi. Nah, ini kita harus benar-benar waspada dan memperhatikan. Yang saya lebih concern adalah terhadap bagaimana situasi eksternal yang berubah sangat cepat sekali ini dampaknya terhadap Indonesia. Mungkin itu yang harus kita perhatikan. Jadi karena kalau bicara angka di Indonesia, microeconomic numbers kita, I think we are very good. Kalau bicara aja inflation di angka 3%. Imagine that. Indonesia itu cukup sangat rendah dalam histori sejarah Indonesia sebagai contoh. Nah, dan apa yang kita lihat ekonomi growth masih di angka atas 5. Ya kan? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nih keadaan kita juga. That's my ini. Soloist mengatakan di luar bagaimana, di dalam bagaimana. Di dalam baik-baik saja, namun kewaspadaan tinggi. Kenapa? Efek apapun yang terjadi secara eksternal langsung berdampaknya kepada Indonesia. Tadi kan energy cost naik, misalnya terjadi itu, dampaknya pada kita apa? Udah pasti nomor satu subsidi kita. Energi kita akan naik. APBN kita bagaimana? Nah, nanti dari situ how do we allocate kalau terjadi memang kenaikan daripada subsidi tadi karena energy cost high. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, gitu. Jadi saya melihatnya adalah bahwa di luar kenyataannya tidak baik-baik saja. Indonesia so far microeconomic baik-baik saja, tapi kita harus mulai mengantisipasi situasi kondisi ini. Nggak bisa diam-diam saja. Karena tadi ya kalau dilihat dari sisi industri dan lain-lain sudah ada PHK dan lain-lain. Tapi pertanyaannya balik kepada what is the core permasalahan yang ada. Mungkin ya gitu, saya ngeliatnya. Evaluasi dari Pak Arsyad sendiri selama half one 2024 ini bagaimana kebijakan-kebijakan yang memang sudah bagus so far sehingga bisa isolating all of the impacts yang ada di eksternal global, tapi juga mungkin diperlu perbaiki ke depannya. Saya lebih comfortable dengan konteks istilahnya saya katakan sektor keuangan ya. Sektor keuangan kita, saya selalu coba melihat karena orang selalu mengingat tahun 98. The Asian Financial Crisis. Nah, kalau kita lihat comparison Indonesia berapa siap sih compare kepada 98. I think today we are very, boleh katakan lebih sangat prepared. Jadi take one example, misalnya Bank Indonesia ya. Waktu Bank Indonesia dulu membuat suatu keputusan, salah satu data yang missing pada waktu itu adalah data hutang swasta tahun 98. Sekarang data itu ada available. Jadi untuk membuat keputusan sebagai contoh, salah satu keputusan itu bisa dilihat berapa besar sih hutang swasta bisa dimonitor, berapa besar hutang daripada negara berapa. Jadi ini termonitor sebagai contoh. Itu sebagai one of the key factors dalam konteks itu. Jadi itu sebagai contoh bagaimana sebetulnya kesiapan kita lebih siap. Dan karena banyak belajar 98, kita ini overly konservatif loh. Kalau bicara misalnya hutang dulu. Kalau dulu hutang bicara adalah penjaminan itu tidak perlu menjadi 100%. Sekarang ini penjaminan harus jelas. Tanah harus ada, ini ya, aset dan segala macam. Jadi sisi itu sudah dijaga.
gitu. Jadi dari sisi itu saya quite comfortable dari sisi bahwa bagaimana Bank Indonesia dan Menteri Keuangan semuanya ini melakukan managing daripada situasi yang ada. Oke. Gitu. Jadi monetary and fiscal you really appreciate all I think I the appreciate. Cuman memang sekarang kalau kita bicara mengenai fiskal sendiri, nah ini kita harus lihat tadi yang saya katakan. Yeah. Kenapa APBN kita gimana nih, ya kan? Nah yang menjadi kunci dari sisi ini adalah karena kebetulan tadi kan saya katakan ada di setiap negara lah sudah ada election. Indonesia juga baru saja ada election. It's a super election year, Pak. Super election 2024. Year. Nah, ini kan mau ada ini lagi proses transisi. Betul. Boleh kita bilang, aduh transisinya panjang banget nih. Sebetulnya kan the longer the transition, sebetulnya itu adalah uncertainty tinggi. Kenapa? Pasar kan ingin jittery. Pasar kan bertanya, nih gimana nih? Kedepannya bagaimana nih? Kan banyak pertanyaan gitu ya. Pak. Gitu. Nah, tapi ya tadi it was designed supaya jangan sampai waktu itu ada 2 round dan lain-lain. Jadi ini kan serba catch 22 in a way. Nah, sekarang tinggal kita lihat APBN kita strukturnya gimana. Tapi saya senang sekali apa yang dilakukan oleh tim asistensi Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Buat saya melihat sangat positif bahwa sudah mulai bicara. Ya, bicara contoh waktu itu kan Pak Tommy, Mas Budi dan juga Pak Dasko waktu itu bicara dengan Ibu, ya kan Menteri Keuangan. Nah ini saya bilang sangat penting. Ini signal yang baik menurut saya, karena ini mencontohkan bahwa walaupun itu Oktober, tapi mulai hari ini transition pemikiran untuk APBN sebagai contoh itu diperhatikan. Supaya nanti bisa tahu kan, kalau nggak kan kagetan, kan nggak tahu bagaimana APBN kita, the market itu. Jadi market itu kan paling nggak suka surprises, betul Pak, betul. Right? As long nggak ada surprises, dijelaskan dengan baik, market is okay. Oke. Gitu. Oke, baik. Pak, jadi mengenai state budget atau RAPBN 2025 ini, apa yang perlu diperhatikan, knowing that there's a lot of priority projects yang akan terus dikerahkan di kedepannya. Makanya tadi saya katakan waktu pas tim asistensi Pak Prabowo bertemu dengan pemerintah bagus banget karena mengantisipasi tadi transisinya. Terus kan gini, kita mesti ingat bahwa budget tahun 2025 itu masih dibuat oleh pemerintah hari ini. Pemerintah Pak Jokowi. Kan gitu ya. Nanti baru apa yang dilakukan pada tahun 2025 untuk 2026 itu baru kita bicara RPJM 5 years plan. Betul. Ya kan? Betul. Barulah di situ tempatnya Pak Prabowo dan the team. Ya kan? Nah, jadi ini memang sangat kunci. Makanya diskusi itu. Nah, tadi kan bicara prioritas. Betul. Pertanyaannya kan orang juga bertanya, prioritasnya apa nih ke depan? Betul. Kan gitu. Is it the same prioritas yang ada dengan perintah sekarang atau berbeda? Paling sedikit saya katakan continuation akan terjadi. Tapi pastinya kan kita namanya manusia. Manusia itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Jadi ketidaksempurnaan yang ada, yang dipikirkan oleh pemerintah nanti ke depan, itu kan harus diperbaiki, harus diimprove. Iya, betul Bapak. Betul. Nah, ini yang menjadi kunci. Makanya diskusi itu bagus sekali dan nantinya akhirnya mungkin Pak Prabowo ke depan juga harus membuat suatu keputusan-keputusan yang memang cukup berat untuk beliau. Kenapa? Perihal ekonomi. Misalnya tadi kan di luar begini keadaannya, APBN kita bagaimana. Ini hal-hal yang nanti menjadi ya tadi kita nggak bisa melihatnya, kita melihat juga keputusan itu dilakukan dengan situasi kondisi yang berbeda-beda. Kita nggak tahu nih today's situation itu bulan Juli dengan situasi di bulan Oktober nanti. Karena dunia ini moving so fast gitu. Itu yang penting. Bapak, tadi seperti yang Pak Arsyad sampaikan, market itu tuh selalu wait and see kalau misalnya tidak ada informasi yang diterima gitu ya. Tapi once itu dikemukakan dengan baik, itu akan lebih baik, jadi sudah bisa mengantisipasi apapun yang terjadi gitu ya. Sama dengan kepengusahaan. Tentunya pengusaha desire for regulation yang stabil, ya obviously. Seperti apa itu juga akan berpengaruh terhadap industri dan kepengusahaan Indonesia. Dan apa yang menjadi concern utama para pengusaha terkait dengan state budgetnya dan pengelolaannya ini, Pak? Ini kalau kita bicara ya, paling penting buat pengusaha apa sih? Not only pengusaha. Dan waktu saya mengatakan pengusaha itu bukan hanya pengusaha besar ya, pengusaha besar, menengah, kecil dan juga mikro ya. Nah, tapi yang penting itu adalah bahwa bagaimana pemerintah itu bisa mengalign atau memberikan kebijakan yang bagus. It's about good policies.
good policy, good policy, good policy. Saya selalu mengatakan good policies. Untuk mengantisipasi itu, ini juga kita harus bekerja sama. Jadi waktu pas Pak Prabowo mengatakan gotong royong, saya setuju banget nih. Kenapa? Contoh, pertama gotong royong di pemerintahan. Oke. Kenapa? Kalau kebijakan tidak ada alignment antara kebijakan policy pusat, provinsi, dan kabupaten kota, kita nggak bisa lari loh. Kita istilahnya ekonomi growth kita itu masih bisa tersendat-sendat. Ya. Oke, nah jadi kunci itu alignment pusat, provinsi dan juga kabupaten kota. Ya. Nah di sisi ini, di dua sisi harus kita lihat juga, yaitu apa legislatifnya dan eksekutifnya. Juga ada perlu alignment. Jadi contohlah DPRD tingkat provinsi dengan nanti gubernurnya ataupun DPRD tingkat 2 dengan namanya bupati ataupun wali kotanya nanti, gitu kan? Karena kita masih ada election lagi nih, eksekutif pada bulan November nanti, kan gitu. Betul. Nah, jadi kuncinya adalah alignment kebijakan menurut saya. Karena gini, kadang-kadang kebijakan daripada pusat itu bagus. Ternyata tersendat karena peraturan di daerah, misalnya gitu. Daerah juga kadang nggak mengerti mungkin, ataupun tidak terini bahwa ini ada sesuatu yang di sana di pusat lakukan. Nah, ini harus saling mendorong, harus saling align, itu satu ya. Nah, tapi good policy apalagi selain alignment tadi, isinya, isi kebijakan itu apa sih? Kalau saya mengatakan bahwa harapannya adalah jangan hanya membuat suatu kebijakan tanpa melihat pasar. Karena penting sekali melihat pasarnya. Kebijakan itu dibuat untuk bagaimana bisa mendukung pasar tersebut. Karena ujungnya apa? Saya mengatakan cuan. Cuan itu buat apa? Cuannya untuk apa? Untuk pemerintahnya. Kalau misalnya ekonominya naik, berarti akan ada pendapatan lebih apa itu di daerah, di kabupaten, kota atau di provinsi atau di pusat. Ya, betul. Ya kan? Nah, kita selalu bicara mengenai kesejahteraan, kita bicara kemakmuran. Key factors-nya apa sih? Untuk sejarah kemakmuran, economic growth. Nah, di sini harus punya satu pandangan kita sebagai negara, sebagai bangsa ya, bahwa yuk sama-sama kita bersatu, kita membuat sesuatu yang untuk menuju kepada yang kita inginkan Indonesia emas. Everybody wants that, ya kan? Nah, di sisi inilah, makanya itu yang kedua, good policy. Dan lari yang ketiga adalah yang saya katakan mungkin lebih terhadap tepat sasaran ya. Yang mana yang harus jadi skala prioritasnya benar-benar harus karena kadang-kadang tepat sasaran gini, mencari suatu ada permasalahan sesuatu. Menurut saya contoh lah, bukan menjadi ini tapi kayak apa yang terjadi dengan PHK sekarang ini, ya di industri khususnya kebanyakan tekstil, unfortunately. Dan itu unfortunately juga karena itu adalah padat modal, padat karya. Mohon maaf. Nah ini kan kunci untuk employment sebetulnya. Nah, tapi pertanyaan mendasar, apa sih core permasalahan di situ? Menurut kami, core permasalahan itu adalah bahwa ini kita punya market, local market, domestic market terganggu dari sisi tekstilnya. Karena apa? Karena barang-barang masuk. Ya. The easy way kalau mau pikir adalah ya udah berikan cukai yang tinggi-tingginya supaya barang itu nggak masuk. Misalnya contoh gitu ya. Tapi apakah itu permasalahan yang ada? Karena kita harus lihat kalau kita bedah, ini rupanya banyak yang namanya illegal. Ya. Nah inilah harus ada penerapan, ya kan? Di mana secara hukum ini harus dilihat kembali, ya kan? Karena control of that. Jadi kalau misalnya mereka pada bayar biayanya dan semuanya, ya, I think itu udah terjaga dengan currency kebijakan yang ada, gitu loh. Nah, jadi dan lebih lagi tadi nggak bisa juga generik, misalnya kalau bicara cukai ataupun biaya masuk ataupun apapun insentif ataupun inisiatif dengan pemerintah nggak bisa generik untuk semua. Kalau dulu lebih mudah, tapi pada hari ini harus sangat spesifik terhadap sektoralnya. Itu solusi yang harus ada. Dan back to the core problems and to the fundamentals, apa yang mesti harus benar-benar dibenahi ya Pak ya? Nah tadi kan saya katakan tadi the right kebijakan. Tadi bicara tadi masuk ini penting loh. Ini kan suatu kebijakan tadi. Kebijakan itu apakah tepat? Apakah karena biaya masuk? Apakah karena apa? Jadi kalau saya mengatakan lebih terhadap ini ada oknum-oknum illegal yang ini yang merusak yang namanya pasar domestik kita. Yang dampaknya kepada industri tekstil. Nah gitu. Jadi ini harus diinikan. Tapi di sisi lain juga ya, maksud saya teman-teman industri tekstil juga harus berpikir bagaimana juga melihat teknologi, melihat misalnya menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih supaya lebih
sophisticated dan lebih kompetitif, Iya. lebih produktif gitu ya. Nah, cuman mungkin ada kadang-kadang gini loh, mau bawa mesin harganya kalau baru kan mahal. Ada yang istilahnya ya katakanlah bekas ya, tapi yang masih bagus, gitu, harganya miring. Iya. Kalau ini dibawa kita bisa kompetitif. Kalau buat saya why not ya, kasih aja kesempatan membawa. Kelihatannya bekas, tapi bukan berarti bekas yang sudah rongsok, Iya, iya. tapi yang memang sophisticated. Karena apa? Karena memang di China, for example, is over capacity. Jadi mereka punya tuh mesin-mesin yang canggih-canggih, tapi nggak bekerja. Iya, Karena iya. tadi over capacity, karena nggak ada ekonomi turun kan di sana.